Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman ada dalam lindungan Allah semua ya. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas ya beberapa materi, yakni terkait dengan model perencanaan pembelajaran, kemudian juga rambu-rambu penyusunan perencanaan pembelajaran. Saya juga menjanjikan minggu lalu untuk membuat atau mengembangkan tema menjadi subtema. Jadi akan kita simulasikan di pertemuan kali ini gitu ya. Nah sebelumnya juga teman-teman sudah pelajari kan bagaimana cara merumuskan tema. Di sini kita akan lebih jelas lagi penjelasannya terkait dengan bagaimana sih si tema-tema besar tersebut kemudian dijadikan menjadi sub-sub tema. Nah, kemudian langkah apa saja sih yang bisa digunakan ketika kita ingin mengembangkan sebuah perencanaan pembelajaran, khususnya ketika kita ingin mengembangkan tema atau membuat sebuah uh, promes atau prosem ya gitu, program semester atau program program semester atau program tahunan gitu justru. Nah, yang pertama adalah dengan cara menentukan tema-tema apa saja sih yang akan dipakai selama satu semester atau selama satu tahun. Sebelumnya sudah saya jelaskan juga terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah memilih tema. Tentunya berdasarkan prinsip-prinsip kesederhanaan, kemudian kemenarikan juga, keinsidentalan, dan tentunya juga tema-tema yang dekat dengan anak. Di sini kita pakai saja tema yang sebetulnya memang sering kali dipakai di taman kanak-kanak gitu. Jadi yang umum dipakai memang biasanya tema-tema ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga TK yang memiliki tema-tema khusus tersendiri gitu. Di sini kita punya beberapa tema, diantaranya untuk semester 1. Untuk semester 1 yang pertama kita punya aku dan tubuhku, kemudian juga ada kebutuhanku, kemudian ada lingkunganku, ada binatang, dan ada tumbuhan. Nah, untuk di semester 2 kita punya tema kendaraan, kemudian juga punya air, udara, api, kemudian punya tema alam semesta, negaraku, serta profesi. Biasanya memang uh, ada juga tema-tema yang lebih yang lebih sulit gitu, tapi kita gunakan saja tema-tema yang umum gitu karena kan harus berprinsip juga pada prinsip kesederhanaan. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan setelah menentukan tema selama satu semester atau selama satu tahun? Ini kita perlu mengembangkan tema ya, mengembangkan tema menjadi subtema atau sub-subtema gitu. Tadi kan kita sudah punya beberapa tema ya. Di sini saya ambil contoh tema diriku, kemudian tema kebutuhanku. Nah, untuk subtemanya saya melis di sini ada identitasku, kemudian juga panca indera gitu. Sebetulnya ada beberapa kandidat yang bisa dijadikan subtema dalam tema diriku, misalkan ada tema keluargaku, kemudian juga tema lingkunganku gitu. Jadi kita pilih saja ketika kita sudah melis apa saja yang bisa dijadikan subtema, kemudian kita seleksi lagi nih apa saja yang lebih uh, lebih cocok untuk diberikan pada anak usia dini, atau kita juga perlu menyesuaikan dengan alokasi waktu yang akan kita tentukan karena kan kita tidak bisa ya membahas satu tema selama satu semester gitu karena perlu beberapa tema juga yang diajarkan kepada anak usia dini. Makanya kita juga perlu memperhitungkan nih alokasi waktunya seberapa lama sehingga kita juga bisa uh, kemudian menentukan subtema apa sih yang paling penting, kemudian paling lebih uh, memungkinkan untuk dipelajari oleh anak. Karena satu semester itu biasanya terdiri dari beberapa minggu, makanya di sini untuk tema diriku kita tidak akan lama. Di sini saya alokasinya adalah 3 minggu ya. Jadi minggu pertama itu ada tema identitasku, yang mana topiknya adalah namaku, kemudian juga nama ayahku, nama ibuku, kemudian alamatku serta keluargaku. Tadi kan saya sudah melis ya subtema yang
akan dijadikan kandidat gitu. Di sana saya juga menulis ada keluargaku. Nah, karena tidak memungkinkan keluargaku dijadikan tema tersendiri, makanya saya masukkan ke dalam topik. Jadi untuk hal-hal seperti itu teman-teman bisa pertimbangkan sendiri atau diskusi dengan guru lainnya gitu. Jadi tema itu memang berdasarkan lembaga ya, berdasarkan kebijakan guru juga gitu. Dalam menentukan tema, kita perlu menyesuaikan dengan kondisi lembaga kita, kemudian juga dengan iklim di lembaga kita seperti apa gitu. Jadi tidak harus sama gitu antara satu TK dengan TK lain gitu. Jadi karena di sini saya alokasinya adalah 3 minggu dan sangat terbatas, makanya di sini hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke subtema, saya masukkan ke topik. Jadi meskipun tidak dimasukkan, tetap ya teman-teman kecil kita belajar terkait dengan subtema atau topik keluargaku gitu. Kemudian di minggu kedua dan ketiga di sini saya punya topik bagian-bagian tubuh, kemudian juga fungsi tubuh, kemudian ada cara merawat tubuh gitu. Jadi ada 3 topik untuk 2 minggu gitu. Itu nanti kegiatannya bisa di-list lagi. Ini hanya untuk membuat rancangan selama 1 semester saja. Jadi untuk membuat RKM-nya nanti teman-teman bisa rinci lagi nih apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 minggunya gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan di kolom terakhir di sini ada kompetensi dasar. Nanti teman-teman dimasukkan. Nanti saya akan jelaskan di slide terakhir ya. Kemudian untuk contoh lainnya di sini saya punya kebutuhanku gitu. Di kebutuhanku saya memikirkan subtema atau membuat list subtema. Yang pertama ada makanan dan minuman, kemudian juga ada pakaian, kemudian ada kebersihan. Nah, di makanan topiknya itu ada makanan favorit, kemudian juga makanan sehat, makanan tidak sehat gitu. Kemudian di pakaian ini ada ciri pakaian, cara melipat pakaian dan lain sebagainya. Kemudian di kebersihan kita punya mandi, kemudian membersihkan tempat tidur. Jadi alokasi untuk subtema di kebutuhanku itu ada 3 minggu. Ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan mapping ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, saya di sini menggunakan contoh mapping dari Google ya, tapi teman-teman bisa kembangkan sendiri. Misalkan di tema diriku atau tadi tema yang kedua kebutuhanku ya, kita bisa list kan tadi di tema diriku punya saya itu ada dua topik. Terus kemudian juga ada 3 minggu alokasinya. Nah, kalau di contoh yang ini itu subtema diriku itu ada 4 minggu gitu. Jadi minggu pertama itu ada identitasku dengan subtema namaku, nama ayah ibuku, alamat rumahku, tempat tinggal lahirku, kemudian juga ciri-ciri aku gitu. Kemudian ada tubuhku ya, subtema tubuhku dengan topik bagian-bagian tubuh, fungsi tubuh, cara merawat bagian tubuh sama ya tadi dengan punya saya. Kemudian juga ada keluargaku. Nah, di keluargaku tuh ada anggota keluarga, ada nama anggota keluarga, pekerjaan ayah ibu, kemudian kebiasaan di keluargaku. Nah, kalau di punya saya tadi, keluargaku itu masuknya ke topik. Nah, kalau di sini keluargaku itu masuknya ke subtema. Jadi bisa teman-teman simpulkan bahwa setiap lembaga atau setiap orang itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi dalam menentukan sebuah tema itu kembali lagi ke kebijakan pendidik, kemudian kebijakan lembaga. Nah, kemudian tadi di kebutuhanku, kesukaanku masuknya subtema ya, Kak. Tapi kalau di sini itu kesukaanku masuknya ke tema diriku. Jadi kembali lagi ke kebijakan kita. Di kesukaanku ada apa saja? Ada makanan kesukaanku, kemudian juga baju kesukaanku, kegiatan paling disukai, tempat liburan yang aku suka. Jadi
Silahkan nanti teman-teman coba praktekkan membuat uh, pengembangan tema, kemudian jangan sama ya. Jadi karena setiap orang saya yakin memiliki pemikiran yang berbeda, coba dibuat sendiri-sendiri nanti pengembangan temanya seperti apa gitu. Nah, setelah membuat peta konsep ataupun membuat tabel alokasi waktu, di sini kita perlu menetapkan kompetensi dasar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kompetensi dasar ini harus ada di setiap tema dan subtema gitu ya. Dan juga tidak sembarangan dalam menentukan kompetensi dasar. Jadi di kompetensi dasar itu kan ada 4 kompetensi tuh. Yang pertama itu ada kompetensi, ada KD1 yang terkait dengan sikap spiritual, kemudian juga ada KD2 terkait dengan sosial, KD3 terkait dengan pengetahuan, dan KD4 terkait dengan keterampilan. Nah, semuanya itu harus ada dalam satu tema, kemudian dalam satu sub-sub tema gitu. Jadi setiap minggunya atau setiap harinya, semua aspek perkembangan ini yang ada di kompetensi dasar itu harus ada di tema-tema yang teman-teman rencanakan gitu. Seperti itu. Misalkan nih di sini tema diriku, identitasku minggu pertama itu ada 6, fisik motorik, kemudian sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Nah, dalam merumuskan sub-sub tema ini boleh sama, tapi boleh juga berbeda antara satu tema dengan tema yang lainnya. Sama tidak apa-apa, tapi nanti kegiatannya juga kan akan berbeda gitu. Jadi tidak apa-apa sama. Nah, kalau di lingkunganku ini beda lagi nih. Kompetensi dasar yang dipakai. Misalkan di bagian bahasa ya. Kalau di subtema Panca Indra ini ada 3.10. Kalau di lingkunganku ada tambahan lainnya. Di kognitif kita punya 3.6, 6.2, tapi kalau di sini kita punya 3.5, 4.5. Jadi silahkan disesuaikan sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan pada minggu tersebut gitu. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam merumuskan KD atau kompetensi dasar ini sebetulnya ada rumusnya gitu. Jadi tidak sembarangan memasuk-masukkan nih 1.1, kemudian juga 2.1, jadi ada pasangannya gitu. Nah, bagaimana cara memasangkannya? Di sini saya punya contohnya. Untuk nilai agama dan moral, itu kan sebetulnya sudah ada tuh KD spiritual, KD 1.1 ya, KD 1 gitu. Di sini ada apa saja sih? Ada 1.1 dan juga 1.2. Nah, kita tinggal sesuaikan nih, apa sih yang masuk dengan KD nilai agama dan moral. Yang masuk ke dalam nilai agama dan moral itu ada 3.1 terkait mengenal ibadah. Jadi sangat penting nih sebelum membuat program semester, teman-teman harus tahu dulu nih apa isi dari kompetensi dasar gitu. Jangan asal ya membuat rancangan pembelajaran karena karena mendadak gitu, jadinya tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan itu. Jadi teman-teman harus pelajari dulu gitu. Nah, di sini untuk nilai agama dan moral itu yang masuk ada 3.1, yaitu terkait dengan mengenal ibadah sehari-hari, kemudian 4.1. Jadi biasanya ya teman-teman, kalau KD.3 itu terkait dengan pengetahuan, itu harus ada juga KD.4 terkait dengan keterampilan. Di mana ada pengetahuan, di situ juga ada keterampilan. Coba deh perhatikan. Di sini kan ada 3.1, kemudian 4.1, 3.2, 4.2. Pasti dipasangkan gitu. Karena di mana ada pengetahuan, di situ ada keterampilan yang harus dikuasai oleh anak. Kemudian contoh lainnya, misalkan untuk kognitif ya. Di sini saya gunakan 3.5. Nah, 3.5 itu apa sih? 3.5 itu pengetahuan ya. Pengetahuannya adalah mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari. Seperti itu. Kemudian keterampilannya apa? Keterampilannya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi dalam memasangkan kompetensi dasar itu harus disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan antara
setiap KD-nya gitu. Di sini KD titik 3 harus sesuai dengan KD titik 4. Baru itu bisa ditambahkan dengan KD lainnya gitu. KD 2 ataupun KD 1. KD 2-nya itu di sini 2.3 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Kemudian di sini 3.6, contohnya 3.6 adalah mengenal apa ya? Kalau tidak salah itu konsep ya, konsep warna, kemudian juga bentuk kalau tidak salah. Coba teman-teman perhatikan lagi di 3.6 ada apa. Kalau tidak salah memang mengenal bentuk, warna, dan lain sebagainya. Kemudian 4.6-nya itu pasti setelah mengenal, kemudian melakukan ya, jadi mengetahui atau melakukan karena keterampilannya, jadi otomatis ada perilaku di sana. Kemudian 2.2-nya apa? Di sini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Jadi untuk tambahannya ini disesuaikan saja dengan KD yang teman-teman pakai. Tuh, jadi hampir setiap KD pengetahuan itu pasangannya dengan KD keterampilan. Adapun tambahannya ini bisa berbeda-beda, bisa menggunakan KD 1 ataupun menggunakan KD 2 gitu. Silakan contoh ini boleh teman-teman pakai untuk membuat program semester nantinya ya. Karena goals-nya kita adalah membuat program semester, kemudian juga membuat RPPM dan juga membuat RPPH. Untuk minggu ini, coba teman-teman buat pengembangan tema. Teman-teman buat 2 langkah. Yang pertama menggunakan tabel, kemudian yang kedua menggunakan mapping ya. Jadi teman-teman mempunyai pengalaman baik dalam menggunakan mapping maupun juga dengan menggunakan tabel gitu. Ya, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.